Halo Sobat Sehat Yakona, saya Ani Rohana Basir, seorang nutrisionis. Selamat datang di program Tanya Aja Ahlinya. Sobat Sehat Yakona, saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Sehat Yakona. Pertanyaan pertama, ini adalah, bolehkah penderita diabetes itu makan makanan manis? Berapa ukuran per harinya? Akan sobat saya jawab. Di sini gula adalah salah satu jenis karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana itu begitu masuk ke dalam tubuh langsung diubah menjadi gula di dalam darah dengan waktu yang cepat. Ketika seorang penderita diabetes itu tidak mengkonsumsi gula sama sekali, bisa terjadi hipoglikemi, yaitu kadar gula darah sangat rendah. Sebaliknya, bila penderita diabetes itu mengkonsumsi gula dalam jumlah yang sangat banyak dan sering, maka yang terjadi adalah terjadi hiperglikemi atau peningkatan kadar gula dalam darah. Baik hipoglikemi maupun hiperglikemi bila tidak segera ditangani dengan cepat bisa berakibat fatal. Nah, berapa sih gula yang aman bagi penderita diabetes mellitus? Di sini mungkin yang diasumsikan adalah gula pasir. Kemudian di sini ada gula merah, di sini ada gula batu. Nah, itu juga termasuk jenis-jenis sukrosa atau gula yang sering kita konsumsi. Nah, di sini menurut ahli gizi itu agar aman maka dalam minum minuman manis, entah itu dalam bentuk teh atau minuman yang lain, penambahan gula itu cukup setengah sendok teh atau seberat 5 gram. Dan jumlah ini pun berbeda-beda untuk tiap orang. Kalau di total itu mungkin sehari cukup 20 gram atau 2 sendok makan. Itu sudah termasuk untuk minuman manis, makanan manis, serta sudah termasuk dalam bumbu-bumbu. Nah, untuk memudahkan, kalau sudah ada makanan yang manis atau bumbu yang manis, contohnya kecap manis, kemudian ada di situ sudah ada gula Jawa, mungkin cukup sehari minum yang menggunakan gula pasir 1 kali seberat 5 gram atau 1 sendok teh. Untuk kondisi tertentu, apabila menginginkan ada pemanis buatan, bisa menggunakan pemanis buatan dalam jumlah yang terbatas, seperti contohnya dari aspartam atau xilitol. Jadi, gula buatan itu mengandung kalori yang rendah atau 0 kalori dan tetap dianjurkan tidak digunakan dalam waktu yang sering atau lama. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana saya bisa mengurangi gula saat diet tanpa merasa lemas? Nah, di sini mungkin yang perlu saya tekankan, tujuan diet atau pengaturan makanan bagi penderita DM itu adalah yang pertama, memenuhi kecukupan gizinya sesuai kondisinya masing-masing, kondisi individu. Kemudian membantu menurunkan kadar gula darah mendekati normal atau menjadi normal. Kemudian yang ketiga adalah membantu menurunkan berat badan atau mempertahankan berat badan normal, akan lebih bagus lagi ke berat badan yang seimbang. Yang ketiga adalah mencegah terjadinya komplikasi. Nah, biar tidak lama, seperti apakah di sini penderita DM ada hal yang perlu diketahui. Di sini disarankan ada 3J. Tepat 3J, yaitu yang pertama adalah tepat jadwal makan. Artinya di sini pola makannya teratur, jam yang teratur. Pola makan yang disarankan adalah 3 kali makan utama dan 3 kali selingan. Makan utama terdiri dari makan pagi, yaitu jam 6 sampai jam 8 pagi. Kemudian jam 10 adalah snack atau selingan pagi. Jam 12 sampai jam 1 siang adalah makan siang.
kemudian sore yaitu snack sore, kemudian makan malam disarankan tidak terlalu malam yaitu jam 6 sampai jam 7 malam. Untuk makan makanan utama akan lebih tepat sesuai dengan kebutuhan individu, silahkan berkonsultasi. Seberapa banyak sih nasinya, seberapa banyak lauknya, seberapa banyak buah-buahan yang bisa dimakan. Karena di sini ada pembagian persentase dalam makannya untuk asupan energi atau kalorinya. Kemudian tepat dalam jenis. Nah, jenis di sini ada 3 bahan makanan yang dikelompokkan. Yang pertama adalah jenis makanan yang disarankan. Di sini yang disarankan ada dari lauk hewani itu adalah daging tanpa lemak, kemudian daging ayam tanpa kulit, ikan, telur itu sangat disarankan. Kemudian tahu tempe, sayur-sayuran hijau di sini ada sawi, ada kangkung, ada terong, ada labu, itu sangat bagus, sangat disarankan. Kemudian buah-buahan yang disarankan di sini adalah buah-buah yang tidak terlalu manis. Di sini ada melon, ada salak, belimbing, jambu air, jambu biji, buah naga. Jadi banyak banget ya ragamnya yang bisa dikonsumsi yang disarankan. Kemudian makan makanan yang disarankan untuk dibatasi. Semua karbohidrat kompleks, contohnya adalah nasi, mie, bihun, kentang, ubi, roti gandum atau roti tawar biasa itu adalah karbohidrat kompleks. Semuanya bisa dimakan dalam jumlah yang terbatas. Sangat disarankan tidak makan double karbo. Nah, ini yang sering terjadi di masyarakat. Misalkan contohnya apa? Nasi lauknya mie, nasi lauknya bihun. Kemudian di situ juga ada kentang. Nah, biar aman bagaimana? Pilih salah satu. Jadi kita tetap bisa makan. Kalau seandainya kepingin 2, berarti artinya jumlahnya yang dikurangi. Mungkin nasinya separuh, mie-nya cukup 1 sendok, kemudian yang lain tetap sayurnya yang banyak ya, sepertiga piring itu terisi sayur, kemudian lauk hewani dan buah. Ya, jadi bisa pilih 1 karbohidrat. Nah, selain karbohidrat kompleks yang dibatasi, di sini ada buah-buahan yang lebih manis ya dari yang kelompok yang tadi ya, seperti mangga. Kemudian di sini ada jeruk yang sangat manis. Kemudian ada pisang. Nah, itu tetap bisa dikonsumsi sehari 1 kali karena buah-buahan itu juga sangat bagus manfaatnya untuk tubuh, mengandung vitamin A, vitamin C, termasuk mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian sayur-sayurannya di sini ada wortel, ada kacang panjang, ada bayam. Nah, agar sayurannya itu tercukupi, sangat disarankan sayuran ini divariasi, termasuk bahan makanan yang lain. Kemudian yang dibatasi lagi adalah minyak goreng. Ya, minyak goreng ini kenapa dibatasi? Karena minyak goreng itu kalau sudah dipakai untuk menggoreng, lemaknya sudah menjadi lemak jenuh. Sehingga apabila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dan sering juga tentunya berakibat kenaikan berat badan juga. Kemudian ada fungsi jantung yang terganggu juga. Nah, kemudian yang terakhir, bahan makanan yang disarankan untuk dihindari di sini ada gula pasir, gula merah, gula batu, kemudian makanan-makanan manis seperti manisan, ada es krim, kemudian ada bumbu-bumbu yang sangat manis itu termasuk yang dibatasi. Nah, seandainya kepingin sekali makan makanan manis yang disebutkan dihindari tadi, bisa dimakan dengan memperhatikan asupan yang lain. Misalnya, kepingin minum yang ada gula pasirnya, berarti nanti karbo yang kompleksnya ada yang dikurangi jumlahnya, sehingga lebih ke manajemen, bukan berarti sama sekali tidak boleh. Jadi artinya di sini tidak ada makanan yang sangat baik yang boleh dimakan sebanyak-banyaknya, juga tidak ada makanan yang dihindari sama sekali. Yang disarankan di sini adalah mengatur.
Kembali lagi bagaimana supaya tidak lemas, yaitu tadi pola makan yang teratur agar gula darahnya stabil. Demikian Sobat Sehat Yakona, kita bertemu lagi di program Tanya Aja Ahlinya selanjutnya.